Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun. Jadi kita sudah apa belum? Iya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bukan orang baik. Haleluya. Mengampuni orang baik itu enggak pergumulan. Enggak, biasa. Tapi yang jadi pergumulan yang berat adalah setiap orang yang mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni yang begini ini yang susah. Kalau mengampuni orang yang tidak bersalah kepada kita, ya udah selesai, ya udah berdamai-damai. Tapi kalau yang bersalah itu, aduh, itulah. Itu hanya melihat kasihnya seperti Yesus Kristus. Yesus itu sudah diludahi, diolok, ya, mungkin melebihi dari yang di sana itu, gantung gitu. Yesus begitu, saudaraku, salibkan dia, kan itu gantung namanya. Cuma digantung di kayu salib, nggak pakai tali, paku. Ini saudara-saudara. Tapi kalau Yesus menutup semua hidupnya itu ditutup dengan doa juga, Bapa, ampunilah mereka. Puji Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur saat ini kita berada dalam persekutuan. Kita akan memperhatikan firman Tuhan menjadi fondasi hidup kita, mengarahkan hidup kita untuk perjalanan sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini harus jadi sasaran kita, saudara-saudaraku, ya, dalam tujuan yang benar, bahkan untuk mengarungi hidup kita masing-masing yang di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tidak luput. Ada kadang-kadang ya menjalani hidup ini rasanya tidak sanggup lagi. Seperti nyanyian kita tadi. Tapi inilah hebatnya Tuhan kita, saudara. Kalau kita bersandar kepadanya, Dia sandaran yang kokoh. Tempat kita tidak akan jatuh. Tempat kita tidak akan tumbang. Tapi justru mendapat kekuatan. Dan kita akan berjalan sampai menang kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, saudara-saudaraku, yakinlah, kalaupun kadangkala kita mengalami pengalaman yang kadang rasanya tidak sanggup lagi, tapi Tuhan akan sanggupkan kita. Dia yang memanggil kita setia, Dia akan juga akan menolong kita sampai menang di ujung perjalanan. Menang, saudara-saudaraku. Asal kita mau setia dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tidak ada yang mustahil. Perjalanan kita yang pertama, kita semua menerima perdamaian. Ya, perdamaian awal, saudara-saudaraku. Perdamaian awal dengan Tuhan adalah pengorbanan Yesus Kristus dengan darahnya. Ini, saudaraku, ya. Kita akan baca dulu
Saya mulai dari surat Rasul Paulus yang memimpin, yang mengajar sidang jemaat di Kolose biar berpengharapan, biar teguh, biar punya keyakinan yang dalam. Kolose pasal 1 ayat 19 mulai, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ini maksudnya di dalam Yesus. Karena ini adalah membahas perikop di atas keutamaan Kristus. Ya, jadi itulah batu karang kita, itulah tempat kita berdiri, disitulah kita dibangun. Makanya ada juga nyanyian, saudaraku, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Saya sudah lupa. Ya, tapi di situ kalau pun ada topan semua, tapi kita kuat. Nah, nggak tahu siapa yang lebih tahu nyanyian itu. Sudah lama saya tidak nyanyikan. Ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun. Bersama kita ini 2-3, 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus yang menjadi pelayan. Saudaraku, jangan kita berhenti terus, walaupun kita mengalami kadang dengan hati yang mungkin penuh terharu, mungkin percaya sungguh, mungkin sampai dengan air mata, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Itu sebabnya, saudaraku, bertahan terus, harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan boleh goncang sedikit pun. Kalau bahasa Batak, dan ruhet-ruhet. Tahu ruhet-ruhet? Kalau parang itu kan ada pegangannya dari kayu. Nah, kalau itu sudah ruhet-ruhet, kita potong kayu atau potong bisa kelempar itu nanti. Nah, ujungnya ke situ. Kalau sudah mulai goyang-goyang, mulai kelepas dia. Jadi kita ini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Haleluya, saudaraku. Iya, jadi jangan lemah, jangan berhenti, tidak mau beribadah, malas atau bagaimana, jangan, saudaraku. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Ini dia nih, tidak bergoncang dalam arti tidak bisa digoyang, tetap ada teguh dalam pegangannya. Parang itu tadi nggak bakal lepas. Di sini jarang yang pakai parang sampai lepas, nggak ada kali ya.
Tapi kalau kami biasa itu pengalaman, sudah mengerti sekali. Tapi sinaga ini juga kurasa dulu begitu di Bahai. Begitu ya, mana sinaga tadi? Begitu ya di Bahai ya, sama itu pengalaman berarti ya kami ini orang dari Udik lah. Tapi ya kita semua boleh sama di Jakarta ini kemurahan Tuhan. Namun satu perkara tidak ada yang membeda-bedakan kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Pelayan itu, saudaraku, itu tidak hanya ngomong, dia berpengalaman. Jadi kalau kita lihat di Korintus pengalamannya, ya kadang dia sudah mau ditangkap, tapi diturunkan di dalam keranjang, luput. Ya, kadang-kadang di tengah laut. Kalau mau kita baca itu luar biasa, saudaraku. Ya, tapi Rasul Paulus tidak pernah bergoncang. Jadi dia kalau berkata itu dia bukan hanya omong-omong, ini kata sekarang, tapi benar-benar dengan pengalaman. 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. Iya. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ini Alkitab saya ini mau saya ganti, ada katanya tulisan yang besar sekarang. Kalau begini-begini udah lengket-lengket ini. Iya. 2 Korintus pasal yang ke-11, kalau kita baca ini, Paulus tidak mementingkan diri. Ya, ini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah ku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi saudara-saudaraku, ya kepada Tuhan dulu berserah. Haleluya. Ada nanti Tuhan buka jalan dari mana-mana. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Kita enggak boleh beban bagi siapa saja. Haleluya. Saya juga berdoa, jangan sampai beban. Kalau Tuhan bisa mengabulkan, sampai nanti dipanggil Tuhan, jangan jadi beban. Iya, biar kita semua sesuai dengan berkat yang ada dalam Alkitab, semua milik kita, sampai kapanpun tidak menjadi beban bagi orang lain. Haleluya. Nah, jadi itu pun pergumulan, saudaraku. Makanya kalau orang selalu membebankan diri, nah, suatu waktu kita kalau benar-benar butuh, merasa tidak mampu lagi, minta tolong sama Tuhan, minta tolong sama sesama, tapi diusahakan senantiasa jangan menjadi beban bagi siapa saja. Karena Tuhan yang menjadi batu karang kita, batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Apa lagi? Tuhan Yesusku seru, tolong anakmu. Tuhan pasti tolong kita. Dia nggak mau tinggalkan kita. Iya. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahan itu tidak akan
dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Kita harus sama mengasihi saudaraku. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal dapat dimegahkan. Jadi biarpun pendeta-pendeta, semua kita harus mengerti, jangan yang membebankan kepada siapapun. Justru mereka harus menjadi contoh dan teladan, tidak membebankan siapapun. Haleluya, saudaraku. Ya, makanya saya berdoa, Tuhan kuatkan. Sampai sekarang masih Tuhan kuatkan. Nanti ya, kalau Tuhan mau memberkati saya, nggak boleh di kursi roda, nanti didorong-dorong. Harus satu tukang dorong-dorong. Repot, sudah membebankan orang. Walaupun itu bukan kita ingin sakit, tapi ya kalau Tuhan mau, saudaraku, Tuhan bolehkan. Jangan sampai membuat beban bagi siapapun. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegar sedikit. Apa yang akan kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman. Tadi 2 Korintus 11 ya? Yuh, kenapa kita 2 Korintus 12? Iya. Nonton kali buku saya ini. Atau dua lengket. Ya, itulah. Kalau udah lengket-lengket. Ya. 2 Korintus 11. Ya. Mulai 23 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Ini saudaraku ya. Contoh. Jadi kita semuanya dengan usaha, dan Tuhan pasti akan memberkati. Badan kita sehat, hati kita senang, hati kita damai, tidak mengeluh. Ya, walaupun kadangkala seperti tak ada jalan, tidak ada kekuatan, tapi dalam Tuhan Dia tetap memperhatikan kita. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Nah, kita belum pernah di penjara ya. Yaitu yang di politik sudah selalu penjarakan, gantung. Ada yang lain. Nanti si anu pasti akan masuk bui, gitu-gitu. Itu yang terjadi. Padahal itu karena macam-macam kesalahan mereka. Tapi kalau Rasul Paulus karena mengasihi Tuhan, ini dialami semua. Ini pengalaman dia. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Nah, kita kan belum pernah disesah. Disesah itu dipukuli pakai pecut. Nah, 3 kali aku didera. Didera itu udah pakai besi-besi, saudaraku. Jadi kalau dicambuk, ya tercabuk juga dagingnya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Seperti siapa dilempari dengan batu? Stefanus. 3 kali mengalami karam kapal. Ini kalau saya baru sekali mau hampir tenggelam di sungai yang besar karena kebanjiran. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini kita belum pernah semuanya. Ada yang sudah pernah katung-katung di tengah laut? Belum. Apalagi karena Tuhan ya
Tapi apapun itu, semua itu karunia masing-masing. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir. Dan ini kalau rumahnya kebanjiran, banyak lagi di Jakarta ya. Bahaya banjir dan bahaya penyamun. Cuma bukan kayak banjir di Jakarta ini. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jadi bukan cari duit, bukan cari kesenangan, tapi melaksanakan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kasihnya Rasul Paulus. Jika ada orang merasa lemah, nah itu yang kita nyanyi tadi. Kurasa tidak sanggup lagi. Di situ apa? Tanganmu bekerja. Ini saudaraku. Tidakkah aku turut merasa lemah? Jadi bukan Tuhan saja bekerja, Rasul Paulus juga. Ya, jadi kita saudaraku supaya juga ada roh yang saling mendoakan. Hatiku hancur oleh duka cita. Jadi kalau temannya ada kesulitan, dia juga ikut merasakan. Jangan kita bilang merasakan sendiri. Apalagi kalau ada kata-kata mampus, apalagi ada kata-kata kena azab, apalagi ada kata-kata sudah dapat balasan. Nah, ini saudaraku, kita harus memiliki roh yang senantiasa penuh dengan kasih, roh yang menolong. Karena itu Tuhan kehendaki bagi kita. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi tidak bermegah karena kebanggaannya, justru atas kelemahannya. Karena orang tidak mau di dalam hal ujian dan cobaan. Tapi Rasul Paulus justru itu dibanggakan. Karena Tuhan kuat menopang dia. Tuhan kuat menolong dia. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan. Jadi semua pintu boleh ditutup, tapi pintunya Tuhan tidak tertutup. Dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, begitu kan? Ya sudah. Ini Alkitab sudah lucu, jadi kadang begitulah. Saudara-saudaraku, jadi kita akan memperhatikan ada yang kita lihat tadi di dalam Kolose itu. Intinya Tuhan memperdamaikan. Tuhan memperdamaikan. Perjalanan kita, saudara-saudaraku, perdamaian pertama adalah apa yang kita sudah lihat tadi, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi ada perdamaian karena korbannya Yesus Kristus. Nah, ini untuk umum semuanya, untuk menempatkan kita kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi di dalam hal ini tidak langsung begitu terjadi. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Haleluya. Nah, disinilah yang kadang-kadang
menyimpang. Makanya orang Kristen sudah percaya, tapi masih terkena kesulitan akhir zaman. Kesulitan akhir zaman adalah banyaknya perceraian. Ini, saudara-saudaraku, tidak ada perdamaian yang sungguh. Itu akhir zaman. Kasih manusia tersedut tawar. Kalau makanan yang tawar gak enak, saudaraku. Sepo. Hanya banyak kehidupan sepo. Bukannya juga sepo, masem. Tapi kalau anak Tuhan, kalau sudah berdamai, senyum dan bermuka gembira. Dosa yang pertama, manusia yang dilahirkan. Manusia pertama dilahirkan siapa? Kain. Mukanya muram dan kita baca dulu biar semua kita lihat. Jadi perdamaian ini, saudaraku, harus sampai ada ya firman Tuhan kepada Kain. Kain tadi kan manusia yang lahir pertama, ayat 6 itu. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Kejadian pasal 4 ya. Hati yang panas dan muka muram. Semoga kita enggak ada hati panas, muka muram. Itu dosanya yang pertama. Orang yang dilahirkan dari perempuan. Nah, jangan ikut-ikutan. Diputus itu semua, saudaraku. Haleluya. Sudah ada darah Yesus, tapi kalau kita nanti seperti itu, sebabnya apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ini usaha kita. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kuasai, saudaraku, muka muram dan kuasai ya hati yang panas, ya biar hati kita damai. Kan tadi sudah diperdamaikan oleh Yesus. Jadi ada pekerjaan Yesus, ada juga pekerjaan kita. Kalau dibiarkan, ya Tuhan tidak tolong kita. Kain ini terpisah dari Tuhan. Sampai dia berkata, aduh, hukumanku terlalu berat. Engkau pisahkan saya dari Tuhan, dari engkau, dari hadiratmu. Ya. Jadi ini, saudara-saudaraku. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberkati hasilnya sepenuh lagi kepadamu, ya? Memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Jadi tidak bernas, tidak banyak, ya. Jadi kalau padi itu cuma berbuah 5 biji, wah itu saudaraku. Kalau padi yang benar itu bisa lebih 100, kan begitu. Yang biasa melihat perpadian lah ya. Ya, kalau di kampung anak-anak sekolah kadang diambil sakabiur itu menggugut ini pulang sekolah gitu. Karena sepanjang jalan sawah dan tidak seperti sekarang mobil, motor, sepeda. Kalau dulu jalan kaki, ya. Makanya sekarang bersyukurlah yang naik motor, yang enggak, ya naik tram, ada semua segala macam sekarang. Kalau dulu harus jalan kaki. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Nah ini. Tapi saudara-saudaraku, inilah, kalau sudah tidak ada perdamaian, inilah kehidupannya. 14 semua kita mau baca dulu. 1, 2, 3. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu
seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bersemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kasihan kalau hatinya apa? Panas dan mukanya muram. Kita nyanyi yang benar, saudaraku, tidak bohong, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Saya rasa senang kalau kita sudah menyanyi, saudaraku. Kalau ada urapan Roh Kudus kita menyanyi, wah, nyanyian kita itu dahsyat. Karena apa? Bisa menyenangkan Tuhan. Ini harus semakin sungguh-sungguh kita ini, biar nyanyian kita ini sudah tertampung di hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau hati panas, ya ini, dan tidak ada ampun bagi si Kain ini saudaraku. Sehingga dia berkata, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di seberang timur Eden. Dia masih hidup, saudaraku, tapi sudah jauh dari hadapan Tuhan dan sudah jauh dari tanah yang tadinya mereka terberkati. Inilah hebatnya, saudaraku, kalau tidak ada rasa perdamaian. Ini, itu sebabnya dalam Ibrani kita lihat, saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 bersama kita, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan yang ada di dalam ikatan perdamaian. Jadi ya, perdamaian itu dikaitkan dengan kekudusan. Jadi tidak mungkin orang bisa kudus tidak mau berdamai. Betul apa salah? Betul ya? Haleluya. Iya, jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, senyum dan bermuka gembira. Iya, jadi pergumulan harus bisa mengalahkan akunya kita. Karena apa? Dalam Ibrani ini dalam pelajaran, kalau percaya yang pertama itu adalah pengudusan darah Yesus, tetapi kalau perdamaian di dalam Ibrani adalah kitanya harus melawan semua yang membawa kepada tidak berdamai. Kalau orang lain itu tidak mau berdamai, ya itu urusan dia. Tapi dari kita harus bukan berdamai. Sebab ukuran yang kita lakukan itulah akan terjadi bagi kita. Makanya kalau berdoa dalam Lukas pasal yang ke-11, coba dulu baca itu. Lukas pasal yang ke-11 Nah, kita dengar. Siapa yang mau baca? Boleh mulai 2. Ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Nah, ini memuliakan Tuhan dulu ya. Terus. Datanglah kerajaanmu. Ya. Berikanlah kami setiap hari
makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi jangan khawatir langsung harus setahun. Kalau nggak ada lagi duit untuk setahun, langsung sedih. Terus, Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. ya, sebab kami mengampuni. Bisakah semuanya berkata begitu? Tuhan tolong. Amin. Amin. Tidak bohong. Amin. Nggak usah bohong. Tapi kalau belum mengampuni, itu belum salah. Haleluya. Haleluya. Nah, ini firman Tuhan yang berkata, bukan aku. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun. Jadi kita sudah apa belum? Amin. Tuhan tolong. Iya, sebab kami pun mengampuni setiap orang, Yang bukan orang baik. Haleluya. Haleluya. Mengampuni orang baik itu enggak pergumulan. Enggak, biasa. Tapi yang jadi pergumulan yang berat adalah Setiap orang yang mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni yang begini ini yang susah. Kalau mengampuni orang yang tidak bersalah kepada kita, ya udah selesai, ya udah berdamai-damai. Tapi kalau yang bersalah itu, aduh, itulah. Itu hanya melihat kasihnya seperti Yesus Kristus. Yesus itu sudah diludahi, diolok, ya, mungkin melebihi dari yang di sana itu, gantung gitu. Yesus begitu, saudaraku, salibkan dia, kan itu gantung namanya. Cuma digantung di kayu salib, nggak pakai tali, paku. Ini saudara-saudara. Tapi kalau Yesus menutup semua hidupnya itu ditutup dengan doa juga, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, Tuhan mau membawa kita. Ini kalau untuk nanti tidak masuk dalam penyiksaan antikris. Harus ada kasih seperti yang ada di dalam Yesus itu dalam kehidupan kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semoga Tuhan tolong kita. Haleluya. Semuanya setuju, saudaraku? Amin. Yang tidak setuju, angkat tangan itu kita doain. Setujulah ya. Nah, tapi tanya dulu hati masing-masing. Jawabnya benar apa enggak ini? Sebab kadang-kadang lain di bibir, lain di hati ini. Karena kalau ngomong itu enggak bayar. Kalau ngomong bayar, mungkin hati-hati. Rugi nanti saya. Sekali berkata 1.000. 10 kata 10.000. 100 kata 100.000. Mikir karena duitnya. Ini saudaraku. Iya. Jadi ini artinya kalau tadi yang pertama itu boleh bikin di itu tabernakel itu tabernakel itu adalah ya gambaran suasana sorga. Jadi yang dibawa itu adalah mengorbankan domba persembahan. Itu namanya mezbah korban bakaran. Jadi ada pintunya masuk ke situ. Itulah perdamaian oleh darah Yesus Kristus. Dan nanti ada perkembangan, ada kan pintu kemah di situ. Nah, baru yang terakhir di atas ada pintu tirai. Ada enggak? Kelihatan? Kelihatannya. Aku nggak pakai tunjuk-tunjuk begini. Nggak ada. Nggak tahu kemana dulu di Bekasi. Oh, ada di sini. Oh, nggak dibawa. Oh, nggak ditulis. Pintu kemah. Oh, ada. Bisa ya. Nah, jadi kita ini
dari kita ini adalah yang ketiga. Jadi kalau ada yang kotak itu namanya dua tempat, ruang kudus dan maha kudus. Jadi untuk masuk dalam maha kudus itu tidak hanya pengampunan dari Yesus lagi. Tadi pengampunan dari Yesus kita sudah baca Kolose 1 mulai 19 sampai 22. Jadi yang dari kita itu ya itulah saudara-saudaraku, perobekan keinginan kita sendiri. Akunya itu biarpun sakit. Nah, kalau orang dalam percobaan menangis, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Tapi ada banyak orang belum pernah menangisi, Tuhan aku belum sanggup mengampuni. Kuatkan saya, mampukan saya mengampuni. Kalau ada yang berdoa begitu, bagus saudaraku. Itu sudah meningkat rohani. Bukan hanya karena ada pergumulan, Tuhan kuatkan saya. Tapi kita harus sampai bisa berdoa, Tuhan kuatkan saya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Sudah mau begitu saudaraku? Itu meningkat saudara-saudaraku ya. Jangan hanya karena ujian cobaan ya kita boleh berdoa dan Tuhan tolong. Jangan hanya karena aduh sakitnya di sini. Nah, mana lebih sakit hati sama sakit gigi? Berdoa supaya sembuh sakit gigi, sakit hati juga boleh. Tapi saudaraku, kita harus berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Ini saudaraku, itu perobekan keinginan kita. Sakit, ya, kurasa itu lebih sakit dari sakit gigi. Karena sakitnya itu di sini loh, dalam. Bahasa Inggris apa katanya? Deep heart. Oh, deep in my heart. Waduh, gitu. Ya kita sedikit-sedikit. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Iya. Iya, tadi anak-anak muda juga. Nah ini, bagus saudara-saudaraku, ada kemajuan. Baru terbiasa lidah ini, nanti bisa saudaraku. Nah, kemana-mana juga nanti bisa saudaraku. Terima, siap, semuanya bisa. Mau datang tamu 100, berspeak English, ya di sini ada semua gudangnya. Tuhan tolong, amin. Semua bisa. Nanti kalau mau ke luar negeri, ada pertukaran mahasiswa, ada berkat. Wah, dari Jemaat Maranatha harus bisa saudara, diberkati Tuhan. Ya, makanya kita bikin ya kebaktian muda-mudi berbahasa Inggris. Jangan bilang aku nggak mau, aku malu, aku. Jangan saudaraku. Segala sesuatu harus diawali dari awal. Dan semua apa yang dibuat bukan yang awal yang terbaik. Kecuali kalau bulan madu. Kalau bulan madu yang awal yang manis. Semua dianggap manis. Sampai empedu pun dibilang manis kayak madu. Tapi kalau bulan madu, habislah manisnya. Tapi kalau kita jangan, karena kita adalah kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Haleluya saudaraku. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya saudaraku. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Jadi pengampunan ini karena Tuhan yang suruh kepada kita. Tadi pengampunan oleh darah Yesus sudah benar. Tapi pengampunan yang dari kita, kita harus bergumul. Sebab kalau tidak, tanpa pengampunan, seperti
banyak saudara-saudaraku yang tidak keberkatan. Kalau nanti kita lihat, kalau tadi kita sudah bahas sedikit mengenai Kain, mukanya muram, apalagi tadi hatinya panas, tidak ada damai, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari tanah yang gemuk, yang terberkati. Itu saudara-saudaraku. Jadi jangan tutup berkat karena tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Biarin aja semuanya saudaraku, ya. Tapi kita jangan ada yang hati panas. Hati panas dan hati benci, pembuktian tidak diberkati Tuhan. Ada berapa anak Yakub? 12 laki, 1 cewek. Ya kan? Yang 12 ada namanya, nanti masih bisa baca di dalam, walaupun ada 1 hilang dan diganti, itu dalam Wahyu pasal 7 kita tidak usah baca. Ya di situ. Makanya kalau orang Israel ini nggak bisa dibinasakan, ini perang. Nah, tapi Israel tidak bisa dibinasakan karena itu nanti sampai kesudahan alam, sampai Yerusalem baru itu ada namanya itu. Jadi itu nggak boleh saudaraku. Sudah Tuhan tetapkan itu mulai dari Abraham dan tidak akan habis sampai di Yerusalem baru. Haleluya saudaraku. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi 12 anak Yakub, 1 yang suka dibenci. Siapa? Yusuf. Nah, jadi kalau dibenci saudaraku, jangan usah marah-marah. Gak usah ikut-ikutan panas hati. Haleluya. Gak usah dengan muka muram. Yakub. Nah, siapa tadi? Yusuf. Ya, mau baca dulu. Kejadian 42. Ya, kalau dapat, ada yang dapat. Ayat yang pertama. Ya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkata ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan berilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ya, mulai pasal 37 saja. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Biar cepat. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Iya, jadi saudaraku, ada kebencian. Itu sebabnya saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, jangan ada kebencian. Kalaupun orang diberkati, kita tinggal berkata, "Oh Tuhan, jangan lalui." Iya. Gitulah nyanyian kita. Apa yang kau berikan orang lain, berikan juga bagiku. Gitu, saudara-saudaraku ya. Yesus. Bahasa Batak, pasu-pasu au, nang dileoko tudongan, leho nadia. Haleluya. Jadi kalau saudara kita diberkati, jangan marah-marah, jangan cemburu, tinggal berdoa, Tuhan berkati dia, berkati saya. Nanti kalau kita ada kebencian, Yusuf jadi diberkati, saudaranya semua tidak. Akhirnya nanti jadi menyembah kepada Yusuf. Jadi
saudara-saudaraku, sidang jemaat Maranatha, kita diajari tidak boleh membenci. Karena kita mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tubuh Kristus itu gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kristus kepala, kita semua adalah anggota tubuhnya. Mana ada di dalam tubuh kita ini? Karena dia bukan mata, dia tangan. Kamu nggak bisa ngambil, kamu cuma ngeliatin doang. Iya. Jadi nanti tangan bilang, aku yang kerja semua, bikin capcay apa makanan yang enak. Kalau saya nggak bikin ke mulut, mana nanti vitamin ke mata? Gitu, saudaraku. Jangan begitu. Ya, nanti kalau mata jawab lagi, kalau nanti dia mau ngambil apa ke dapur, ya nggak ada aku yang lihat. Nah, jembak jatuh. Nggak habis, saudaraku. Makanya semua anak Tuhan harus ada roh perdamaian, roh kasih, roh sukacita, roh tolong menolong. Kita semua adalah anggota dalam tubuh Kristus. Itu gereja yang nanti kepada hari kedatangan Tuhan. Makanya perdamaian langsung oleh darah Yesus, perdamaian dari kita sendiri. Ampunilah kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu, saudaraku, pergumulan kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Karena kita akan menerima seperti perbuatan kita. Ini sama juga di dalam Matius pasal yang ke-6. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Ya, di situ juga Matius pasal yang ke-6. Jadi mengampuni itu harus sampai tidak ada pertikaian, tidak ada perbantahan, tidak ada cakar-cakaran, tidak ada konflik. Apa? Biasanya konflik Israel dengan Iran, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Itu nggak berdamai itu. Kita nggak boleh ada konflik. Tidak ada permusuhan. Tidak membuat jarak. Paling lucunya satu ibadah tapi jarak. Jaraknya di mana? Enggak ada. Dia nggak lihat, tapi hatinya kelihatan. Tapi semoga di sini nggak ada. Haleluya, saudaraku. Iya, apalagi suami istri nggak kelihatan. Ya, tapi ada jarak. Cuma itu. Jangan, saudaraku. Haleluya. Kasih Kristus sudah menolong kita. Jadi tidak ada jarak. Tidak menyimpan kesalahan. Haleluya, saudaraku. Ya. Tidak mengungkit yang lama. Itu biasanya itu. Langsung itu yang lama. Gitu, saudaraku. Semoga itu tidak lagi. Karena kita ada pengampunan yang dari Yesus Kristus. Mengampuni benar-benar bersih. Haleluya, saudaraku. Wah, sidang jemaat Maranatha harus diberkati Tuhan. Dengan pengampunan yang... karena itu, kejarlah kekudusan dan perdamaian. Tanpa kekudusan, di dalam perdamaian, tidak bisa melihat Tuhan. Jadi, jemaat Maranatha jangan sampai ada nanti yang buta rohani tidak bisa lihat Tuhan. Sudah datang, yang lain sudah semua pergi, dia nggak tahu apa-apa, ketinggalan. Jadi harus mata kita terbuka dengan mau mengampuni orang lain. Jadi tidak mengungkit kesalahan orang lain. Tidak mendendam. Haleluya, saudaraku. Tidak hati panas seperti kain. Tidak muka muram seperti kain. Tidak berpura-pura, tapi tulus dan ikhlas. Sering sekali pura-pura baik. Ya.
Istom doa holong-holong dia masih udah anak 5 masih nanya-nanya begitu. Ragu-ragu. Ya. Tapi benar-benar harus tulus ikhlas. Perdamaian harus sungguh-sungguh. Perdamaian. Perdamaian itu adalah buah dari buah dari kasih atau damai, sukacita, apalagi banyak ya. Ya, inilah saudara. Jadi dari Yesus oleh darahnya, dari Roh Kudus dengan mematikan keinginan. Jadi harus ada ketulusan. Selanjutnya tidak membeda-bedakan. Amin. Ada yang bagus dibelokkan. Ini aku nggak ngasih ke situ, kasih ke sini. Yang kurang bagus kasih ke sini. Padahal sudah kepegang tinggal begini tadi selepas. Gitu. Harus tulus. Haleluya. Ini kita juga merata harus dibentuk oleh Tuhan. Benar-benar menyatu untuk diberkati oleh Tuhan. Tanpa kesatuan itu bukan tubuh Kristus. Dan saudara-saudaraku, ini harus pergumulan mematikan akunya kita. Sampai pun rasa benarnya kita. Yesus itu, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Padahal itu kan bukan dosa. Tapi dia harus merendahkan dirinya. Haleluya. Mengambil apa? Rupa manusia. Merendahkan sedalam-dalamnya. Haleluya, saudaraku. Itu cara kita pengampunannya harus sampai di situ. Baru dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sering sekali saudaraku, ini sudah begini, ini. Tidak boleh, tidak ada perdamaian. Pergi, putus. Jangan putus, saudaraku. Tidak ada putus dalam kasih. Selalu kasih itu memperbaiki. Kasih itu selalu mengampuni. Kasih itu apa ya? Lemah lembut, sabar, sederhana. Lanjut. Kasih itu ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya. Mari kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Ajarilah kami